Motor CBR 150. Keluhan motor, kemarin motornya mogok, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa distarter. Tetapi pada saat mekanik bengkel lakukan pengecekan, aki dalam kondisi baik dan kelistrikan juga dalam kondisi baik. Kemarin keluhan konsumennya, motor tiba-tiba nggak bisa distarter. Nah, jadi konsumennya langsung melakukan pengecekan di bengkel saya. Ini motor dari Jakarta ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah motor sudah bisa hidup kembali dengan menggunakan starternya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemarin mekanik bengkel sudah termasuknya dipusingkan juga dengan masalah-masalah starter. Karena untuk starter itu juga kategorinya urutan jalurnya juga sedikit agak rumit ya teman-teman. Semua sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan, motor sudah normal kembali, starter elektriknya, starter tangannya juga sudah bisa lagi. Dan starter menggunakan remote juga sudah bisa nyala kembali. Di sini nanti mekanik bengkel akan berikan sedikit penjelasan buat teman-teman dan buat konsumen lain apabila motor teman-teman mengalami keluhan yang sama, motornya nggak bisa distarter, apa saja yang harus dilakukan pengecekannya, apa saja yang harus dilakukan perbaikannya. Jadi buat gambaran teman-teman, masalah starter nggak bisa, itu yang harus kita lakukan pengecekan. Satu, aki ya teman-teman. Power aki atau setrum aki itu dalam kondisi baik atau tidak. Setrum aki mengalami ngedrop atau tidak. Kedua, yang harus kita lakukan pengecekan saklar starter atau tombol starter. Ketiga, yang harus kita cek switch rem kanan dan kiri, dia ada strum atau tidak. Lalu keempat, yang harus kita cek kabel-kabel termasuk soket-soket penghubung ya teman-teman. Karena kabel-kabel yang putus juga bisa menyebabkan motor menjadi nggak bisa di starter karena sistem kerja starternya menjadi bermasalah. Soket-soket juga cek ya teman-teman, soket-soket penghubung. Lalu kelima yang harus kita lakukan pengecekan adalah relay starter. Kalau bahasa mekaniknya biasanya bendik. Relay starter atau bendiknya kita cek mati atau tidak. Keenam yang harus kita lakukan pengecekan adalah sikring. Sikring juga bisa menyebabkan motor menjadi mati, nggak bisa di starter karena terputusnya hubungan langsung dari aki ke sikring, dari sikring ke aki, dan nggak bisa meneruskan aki ke seluruhan komponen-komponen yang membutuhkan setrum. Ketujuh yang harus kita lakukan dan kita cek adalah dinamo starternya atau motor starter gitu ya teman-teman. Oke, inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel tentang
motor CBR 150 yang kemarin datang dari Jakarta. Keluhan motornya nggak bisa di starter, sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan dan perbaikannya. Motor ternyata ada masalah pada bagian dinamo starternya. Areng starternya mati. Relay starter, sikring-sikring, aki, kabel-kabel, switch rem sudah mekanik bengkel lakukan pengecekan semua kemarin. Ternyata ada masalah pada dinamo starternya. Areng starternya mati, habis gitu teman-teman ya. Jadi menyebabkan motor atau dinamo starternya nggak bisa berputar, nggak bisa hidup. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.